Cabut ya. Alfa aja ya. Alfa aja lah, Pak. Berarti Cabut, Pak. yang lain tadi Denda 20.000, Pak. Denda batu-bata kalau nggak salah. Iya, Pak. Apa semen? Semen. Oh. Nah, berarti yang lain ada kan? Iya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ukhuwah Islamiyah ya Anda semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemarin kita itu membahas bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui sikap-sikap baik dan cerminan-cerminan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Sekarang kita belajar tentang ilmu kalam, yaitunya ilmu yang mengajari tentang cara kita mengenal akan Tuhan kita. Kita beribadah, kita berperilaku baik, namun kita tidak tahu kepada siapa atau tujuan kita berperilaku baik. Sehingga di bab ini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Nah, di sini siapa yang bisa membacakan pengertian ilmu kalam secara etimologi? Silakan. Halaman 5. Kamu tidak menyimak tadi ya, astagfirullah. Nanti Bapak suruh push up ya. Ada. 55, Pak. Ini halaman 5. Buku apa tuh? Kelas berapa itu? Salah kasih Bapak. Bapak yang kasih tadi. Oh iya. aduh. Terus enggak ada apa. Ah, Bapak jangan baca ya. Kayak gitu lah buku kita sekarang. Nah, ilmu kalam secara etimologi atau secara bahasa yaitunya pembicaraan. Kalam itu artinya pembicaraan secara bahasa. Bukan berarti kalau dalam zul mufid kastaki ya anak itu beda lagi ya itu kalam nama. Bukannya alam bela, Pak. Itu sudah lah, itu bahasa Minang ya. Ilmu kalam secara bahasa di dalam buku yang Bapak amati ini adalah ilmu tentang pembicaraan. Kata buku ini ya yang bernalar menggunakan logika, itu pengertian secara etimologi. Nah, secara bahasa dikatakan bahwasanya secara istilah dikatakan bahwasanya ilmu kalam ada 3 definisi menurut 3 tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun, yang kedua adalah Abdul Razik, serta yang ketiga ada Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi pola pikir atau argumentasi filsafat dan logika. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat tokoh-tokoh sastra dan tokoh-tokoh filsafat tentang ilmu kalam itu. Cuman karena kita basicnya kepada Islam, kita mengambil pendapat ulama-ulama Islam saja. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwasanya ilmu kalam membahas masalah yang berhubungan dengan ketuhanan, mulai dari bagaimana seorang manusia mengenal akan Tuhannya, sifat-sifat Tuhannya, serta ilmu kalam itu membahas tentang sifat Tuhan yang dilandaskan dengan kitabnya seperti Al-Quran dan Sunnah. Nah, dasar pembahasan ilmu kalam barusan kita bilang ya semuanya. Dasar pembahasan ilmu kalam itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Dikatakan di sana bahwasanya qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa. Di situ sudah nampak bahwasanya bukti bahwa Allah itu tidak berbilang ada di dalam ayat. Nah, itu ayat itu bisa kita pakai sebagai landasan untuk mengimani siapa itu Tuhan. Nah, itu yang disebut ilmu kalam. Di dalam ayat lain dikatakan allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dikatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Di surah Al-Fatih juga dikatakan bahwasanya
bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan Allah di atas tangan tangan mereka adalah manusia. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibatnya ia akan menimpa dirinya sendiri. Maksudnya yang akan rugi itu dirinya sendiri. Nah, itu bisa dijadikan landasan ilmu kalam sebagai dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga dikatakan bahwa dari Umar radhiyallahu anhu ketika kami duduk bersama Rasulullah, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut yang sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, kata sahabat. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, menempelkan kedua lututnya dan bertanya, "Ya Muhammad," kata dia, "tolong beritahukan aku tentang hukum Islam." Maka Rasul mengatakan bahwasanya Islam adalah ketika engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi utusan Allah, engkau mendirikan salat, zakat, puasa, Ramadan dan haji bila mampu. Kemudian berkata, dengan jawaban Rasulullah tersebut maka puaslah orang yang bertanya tersebut. Nah, itu bisa dijadikan landasan hadis bahwasanya ketika seseorang itu beriman kepada Allah dengan kesaksian. Nah, ketiga, pemikiran manusia. Pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan pemikirannya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam jauh sebelum filsafat Yunani itu datang. Nah, mulai dari bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana jumlah Tuhan, bagaimana Tuhan berkuasa, itu sudah dibahas sebenarnya di dalam agama Islam. Kapan itu dibahas? Ketika ada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu siapa yang ingat kisah Nabi Ibrahim ketika beliau mencari Tuhannya, beliau melihat matahari. Kalau misalkan matahari Tuhan, kenapa dia mesti tenggelam? Kalau misalkan bulan itu Tuhan, kenapa dia mesti hilang? Kalau misalkan gunung itu tenggelam, kenapa dia mesti diam? Kata Nabi Ibrahim. Sehingga ditemukanlah mendapat hidayahlah Nabi Ibrahim bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, tidak berbilang dan tidak menyerupai makhluk yang diciptakan. Nah, itu pemikiran manusia. Yang keempat, ada insting. Secara naluri manusia ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak manusia pertama sebenarnya. Nah, Abbas Muhammad Al-Aqad mengatakan bahwasanya keberadaan mitos yang merupakan asal usul agama di kalangan orang primitif. Sejak pemikiran pemujaan terhadap benda-benda alam terbang di wilayah-wilayah tertentu, pemujaan terhadap benda-benda berkembang secara beragam. Kayak di Mesir, karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dia menyembah batu, patung dan segala macam. Di zaman Nabi Nuh juga gitu kan, dia menyembah foto-foto, kuburan serta menyembah api. Nah, itu berbagai macam bentuk teologi atau ilmu kalam di kalangan orang Yunani, filsafat Yunani. Nah, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam adalah ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Aspek pokok dalam ilmu kalam itu ada satu pembahasannya hal-hal yang berhubungan dengan Allah atau sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk pula bagian takdir, qadar dan qadar. Nah, itu juga dibahas dalam ilmu kalam. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan utusan Allah, mulai dari malaikat, nabi, rasul serta kitab-kitab suci. Dan yang ketiga meliputi surga dan neraka serta kiamat. Nah, kalau dalam filsafat Yunani, ilmu kalam ini dinamakan ilmu teologi. Aspek-aspeknya, bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama itu keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan serta keesaan kehambaan atau keibadatan kepadanya. Masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam. Nah, siapa bisa di sini yang memberikan contoh masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam?
Tuhan baru. Mencari itu tidak salah ya. Menurut orang kafir. Oh, menurut kafir. Nah, itu bagus kebenaran. Nah, sehingga dari masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam tersebut, Bapak tambahkanlah sedikit seperti meyakini bahwasanya Tuhan itu tiga, kadang mengatakan bahwasanya Tuhan itu menyerupai benda atau sebagainya. Itu disinilah letak fungsinya ilmu kalam, yaitu untuk memperkuat kepercayaan manusia. Ya, untuk memperkuat kepercayaan manusia. Yang kedua, menolak akidah-akidah sesat, itu kayak kepercayaan menyembah api lah yang notabene tidak jelas bagi orang Islam. Yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang baru untuk mengenal rasionalis terhadap Tuhan yang sebenarnya harus disembah, serta berfungsi sebagai ilmu yang mengokohkan keyakinan berlandasan rasionalis atau pola pikir. Nah, sejarah ilmu kalam, Rasulullah SAW selama di Mekah mempunyai fungsi sebagai kepala agama. Setelah hijrah ke Madinah, fungsinya menjadi kepala pemerintahan. Beliaulah yang mendirikan politik, serta ketika beliau wafat digantikan oleh 4 orang khalifah. Nah, sejarah ilmu kalam ini berasal dari sebenarnya kan sebelum agama Islam sudah ada. Namun ilmu kalam ini muncul ketika orang-orang memaknai kehidupannya bersama Nabi. Para sahabat memaknai kehidupannya bersama Nabi, mendapatkan pelajaran dari hal tersebut, dan selalu berpedoman kepada apa yang sudah diajarkan Nabi kepadanya, sehingga muncullah ilmu kalam sebagai bentuk penguatan kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu dibagi kepada beberapa golongan. Ada namanya golongan Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari golongan Ali, orang yang benci kepada Ali. Nah, itu ketika Ali jadi khalifah, ada orang yang tak setuju. Nah, itu Khawarij. Yang kedua Murji'ah, yaitu golongan yang timbul karena adanya pertikaian antara Ali dan Muawiyah, sehingga ada orang golongan Murji'ah yang tidak memihak Ali dan tidak pula membenci Ali. Yang ketiga ada golongan fikih ilmu kalam yang dinamakan Jabariyah. Nah, orang Jabariyah ini pola pikirnya itu dipaksa, sudah diatur Allah. Nah, jadi kadang-kadang itu tidak bisa diubah, kan? Nah, terus ada Qadariyah, yaitu golongan yang bertentangan dengan kebijakan Umayyah, yaitunya orang yang pro Ali. Nah, itu Qadariyah. Terus yang ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama adalah hubungannya dengan ilmu fikih, mengarahkan kepada kepercayaan. Jadi bukan hanya semata-mata praktik ibadah, namun diberikan pengarahan kepercayaan. Nah, itu hubungannya dengan fikih. Dengan ilmu tasawuf, apalagi di tasawuf kita membahas masalah berkaitan dengan ketuhanan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Sementara objek kajian tasawuf ini adalah Tuhan. Nah, makanya cocok kan? Di tasawuf kita membahas Tuhan, dan ilmu kalam pun sebenarnya itu adalah pembahasan dari mengenal Tuhan. Nah, makanya cocok. Yang ketiga ada dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat